dari SSAJ, Bapak Ibu Maya sama Bapak dari sama Pak. Saya dengan Edward. Oke, gimana Pak? Maksudnya mungkin kan kemarin kan Bapak Edward yang memberikan surat ya ke kita. Mungkin bisa sampaikan. Oke, jadi ini nih mungkin Bu ya, berhubung dengan apa namanya ini, saling akte kesepakatan lah di ininya ya. Mungkin kalau ya kurang lebih seperti inilah, ini akte 1 ya kan, akte 2 nih, akte 3 kayak gitulah. Inilah yang menjadi sedikit mungkin perlu apa ya, dibicarakan kali ya, gitu dari sisi ibu sebagai yang membuat lah barangkali gitu, sehingga kan kita lihat memang ada beberapa apa namanya kayak sejenis perbedaan lah mungkin bunyi begitu. Kayak contoh kalau kita lihat di sini mungkin sih ada beberapa kode sih yang sudah kita coba. Mungkin kalau yang saya lihat ini antara 1 dan 3 ya ada persamaan, tetapi yang 2 ini nih kayak ini nih, saya nggak tahu nih bagaimana. Terkhusus di sini contoh kita bicara di poin 9 kali kalau nggak salah, yang paling menonjol lah ya, gitu loh. Ini mungkin sih ini ya, ini yang pertama di sini kali ya. Kita bicara di sini. Ya mungkin kurang lebih sih kalau saya lihat ini kan poin 9 ya. Ini poin 9. Mungkin poin 1 sama poin 3 sih hampir sama. Ya. Nanti tadi. Ya. Nah, ini dia nih. Kurang lebih kayak begitulah ini nih ya. Ya. Ini 1 terus di ini barangkali nih apa? Ya mungkin di penutup sih ya, di penutup kita lihat juga contoh mengenai di sini ada bahasa ya. Ini mungkin pertama yang menjadi catatan kita lah gitu ya. Ini salinan area tanpa perubahan gitu ya. Jadi pertama-tama saya sampaikan memang ada kesalahan ketika kami mengeluarkan salinan, ya Pak ya. Salinan pertama dengan yang ketiga. Sebetulnya sama yang kedua itu Bu Maya sebetulnya kan udah kesini ya Bu ya, mengkonfrontasi ke saya dengan membawa lembaga perlindungan perempuan dan anak ya kan Pak. Terus saya berikan salinannya yang ketiga. Sebetulnya harusnya salinan yang kedua itu dikirim ke saya, ditarik istilahnya Pak. Karena salinan kami itu kan memang Bu Maya udah menjelaskan, udah detail word by word, saya tunjukkan akte yang dia tanda tangani, minuta aktanya ini pun juga ada, saya berikan. Isinya itu memang berbeda dengan salinan yang dia terima. Kemarin Ibu Maya udah pernah ke saya menyampaikan bahwa dia merasa bahwa salinannya berbeda dengan salinan yang diberikan kepada lawyernya, gitu. Terus jadi ini yang diberikan ke lawyernya, ini salinan yang pertama. Ketika kami lihat, oh ya, memang ada kekurangan mungkin waktu yang di salinannya dia, tapi di salinannya lawyernya Bu Maya itu udah yang nomor 9 ya Pak. Terus saya minta, ya udah Bu, saya berikan salinan yang ketiga. Nah saat itu Bu, saya sampaikan ke Bu Maya, mungkin Bu Maya rekamannya harusnya ada di dalam rekaman Bu Maya, bahwa saya minta itu ditarik yang kedua ini Pak. Kan harus dikembalikan, kalau kita ngembalikan, kalau salinan itu kan Pak, maksudnya kita memberikan salinan yang baru, otomatis salinan yang lama harus ditarik kan. Harusnya dia kirim ke saya. Jadi ini harusnya terdestroy. Nggak ada ya ini, karena saya sama yang ini. Nah itulah. Nggak ada rekomendasi untuk kasih ke saya. Jadi Ibu kemarin nggak nyampaikan, nanti kalau udah sampai kembalikan ke saya. Karena saya kan kemarin saya harusnya di rekaman ada Bu. Saya minta dikembalikan loh Bu, yang ini, yang kedua. Karena saya memberikan yang ketiga, nggak mungkin saya minta ini nggak ditarik.
Coba nanti dicek di rekaman. Saya malah seneng kalau direkam, Bu. Jadinya saya yang saya sampaikan, Ibu kan semua ngerekam dari awal dari A sampai akhir. Saya nggak ngerekam dari awal sampai akhir. Tapi saya sampaikan di rekaman yang kemarin Ibu minta direkam waktu Ibu ada Ibu perlindungan perempuan sama ini saudara Ibu, saya sampaikan ya kalau gitu saya memang salah, saya akui. Saya salah yang item yang ke-9 itu ada kekurangan datanya, Pak. Ya. Ternyata saya sampai buka minuta, saya salah apa sih ya saya gitu kan, Pak. Karena kan kita ngeliatnya dari minuta, Pak. Nah, setelah saya minuta, oh iya, punya halaman Ibu nomor 9, ini mungkin bisa lihat di minutanya. Itu harusnya diserahkan kepada ini ada nih Pak, ini minutanya, mungkin Bapak pengen lihat juga bahwa itu harus diserahkan kepada Ibu Maya. Nah, di salinan Ibu Maya itu tidak ada kenangan. Ini kalau boleh baca nih, ini salinannya. Terus saya berikan yang terbaru saja, saya bilang gitu. Nah, tapi saya minta yang kedua memang ditarik, saya dikembalikan Bu, saya bilang gitu. Karena kan saya memberikan yang terbaru, otomatis salinan ini saya tarik karena saya ganti yang terbaru. Jadi saya harap yang kedua itu mau saya tarik, mau saya destroy juga gitu, Nah, saya terus akhirnya yang kedua memang ada kesalahan ini Pak. Sebetulnya salah juga waktu, karena ini biasanya saya itu nambahinnya, setelah saya itu nambahkan waktu itu kan langsung di apa namanya Pak, langsung diberikan salinannya ketika kita selesai akad. Nah, waktu itu memang belum ada penambahan ini penggantian 2 kata. Tapi waktu itu memang sudah direnvoi karena kesalahannya itu nama saya salah typo di sininya nih. Di nama rekening di sini saya tulisnya Maya Agustin. Ini udah diparaf juga. Typo harusnya kan Maya Agustini. Makanya saya coret satu coretan dengan penggantian 2 kata. Itu maksudnya yang coretan satu coretan harusnya itu kan ada di terakhir. Di yang di sini harusnya dengan penambahan di sini Pak. Nah, akhirnya kan emang dilangsungkan dengan satu coretan dengan penggantian 2 kata. Yang ini ya, yang di halaman 27 ya. Halaman terakhir, iya. Yang ini kan? Iya. Should be dengan penggantian dengan 2 kata. 2 kata ini kan penggantian 2 kata. Memang iya, karena ini krusial banget Pak. Saya nulisnya memang salah, tapi waktu itu saya sudah infoin sama mereka semua bahwa ini memang saya renvoi ya, daripada diganti lagi lembarannya. Jadi saya renvoi karena namanya Maya Agustini, ini kurang I, harusnya Maya Agustini kan Pak. Ini saya tipu di sini. Ini saya ngomong di minutanya. Pasti kalau Bapak lawyer pasti kan tahu kalau di pengadilan buktinya minuta ini minuta nggak saya ganti, nggak saya rubah, nggak saya apain. Sesuai. Cuman di salinan saya memang salah. Terutama salinan yang di Bumaya yang kedua, yang kemarin Bumaya sampai ke sini itu menjelaskan kepada saya kenapa berbeda. Terus saya makanya iya Bu, memang saya yang salah, saya ganti aja yang baru Bu. Saya minta juga yang kedua itu untuk ditarik, untuk dikirim kembali ke saya. Tuh agar biar saya destroy. Jadi sudah ditarik ya? Ya belum, masih lumayan. Makanya saya mintanya juga ditarik Pak. Soalnya biasanya ya Bu ya, kalau semua klien saya itu kalau memang kadang saya juga typo, memang ada typo yang untuk salinan itu biasanya saya kirim salinannya yang baru yang sesuai dengan minutanya, yang dia itu ditarik. Itu sama Pak Yasin Bu, belum dikasih ke saya sampai sekarang, belum dikasih. Iya, saya kurang tahu mau hanya fotokopi. Tapi Ibu kan kemarin punya salinannya yang kedua di Ibu. Iya, hanya fotokopi, tapi bukan. Masa ini dapat fotokopi? Ibu waktu kesini saya nunjukin yang aslinya. Scan Bu. Ibu soalnya saya ngasih itu 2 loh Bu. 1 untuk pengacara, saya ngasih malah 4 ngeluarin salinan itu Pak. 2 untuk para pihak, 1 untuk Pak Wisnu, 1 untuk Maya, 1 untuk lawyer, 1 untuk lawyer Pak Wisnu, 1 untuk lawyer Pak Maya. Jadi saya ngeluarin itu 4 salinan Pak. Nah, jadi ke-4 salinan itu kalau misalnya belum diserahin pada para pihak ya saya kurang tahu, tapi harusnya para pihak itu punya sendiri-sendiri. Include lawyer, padahal harusnya lawyer itu ada Pak, harusnya cuma para pihak sendiri. Tapi kemarin saya kasih tuh lawyer sama para pihaknya. Itu yang terakhir yang saya punya itu yang dari Pak Yasin itu saya kan minta Pak Yasin tolong dong yang punya Pak Yasin itu kasih ke saya. Gitu. Ya, yang punya Pak Yasin itu bener. Yang pertama, sorry bukan nggak bener sih, tetap ada yang harusnya ada sah penggantian coretan 2 kata.
Nah saya bingung yang pokoknya yang kedua itu yang dipegang akte yang kedua yang dipegang salinan kedua yang dipegang bukan salinan kedua salinan pertama yang dipegang oleh Ibu Maya itu emang totally wrong. Saya ngaku salah kalau yang itu. Makanya saya minta saya betulkan dengan salinan yang ketiga. Dan saya minta salinan saya yang kedua itu ditarik. Jadi poinnya yang masih dengan pihak Bu Maya itu ada berapa salinan Bu itu poinnya itu? Poinnya itu di Bu Maya sekarang ada 3. Ada 3. Dan itu sudah dibawa. Iya, sudah dibawa dulu. Aslinya Pak. Ini kan tidak fotokopi. Jadi ini loh, Iya. Nah, yang seperti Nah ini. itu yang kayak gitu salinan ini yang ketiga. Ya yang ketiga yang kedua juga harusnya Yang ada. kedua itu mungkin Dua sama Pak sebelum. Yasin. Nah, itu kan internal Ibu ya. Dengan kuasa jadi- Ibu. Nah, syarat untuk kita semangat kita di sini adalah menyeragamkan apa yang namanya salinan Iya, itu begitu jadi ya. saya minta salinan-salinan Nah. itu ditarik semua dikembalikan kepada saya. Syaratnya adalah Saya destroy, saya keluarkan salinan yang baru. Yang persis plek word by word, Iya. koma by koma, halaman by halaman sesuai dengan minutannya. Jadi seperti ini Bu, Bapak. Bu Evi ini udah menerbitkan 3 untuk pihak Bu Maya, Iya, 2 untuk kami. iya, Ini yang diterbitkan untuk kami, Iya. yang memang masih ada beberapa kesalahan ya Bu. iya, ada. Nah ini nanti kita akan serahkan Bu Evi untuk Saya diterbitkan destroy, untuk saya terbitkan dapat salinan. yang terbaru yang Dan sudah yang benar. Mungkin di gini ya. Iya. Bang ya. Artinya gini, kita sih memang coba kemarin memang betul ketika kita pelajari ini ini nih kayaknya nih harus dikoreksi gitu. Iya, Lalu dari kesimpulan itu kita lihat udahlah kita coba layangkan surat aja lah. Layangkan surat dan memang betul memang terjawab kan begitu ya. Ada suatu apa namanya? perbedaan. Iya. Ya, artinya mungkin buat rekan saya di sana mungkin kan ya ini sebagai gambaran nih buat kita bersama ya tentu sebagai sangat gambaran. sangat sulit lah mencapai ini. Saya pribadi, kalau artinya gini kita bicara hukum ya, Bu ya. Kalaupun dilaksanakan salah satu dari sini namanya suatu apa namanya kutipan-kutipan yang tertera di sini kan juga menyulitkan gitu loh. Pasti menyulitkan di pihak kita lah kata saya. Kenapa saya katakan menyulitkan? Ya contoh yang kita bilang tadi, saya berpedoman pada apa namanya 3 salinan inilah ya, walaupun ini hanya hasil print gitu kan. Ya mungkin buat rekan saya di sana biar lebih memahami posisi persoalan ini di awal dulu nih, kita harus flashback ke belakang ini kalau menurut saya gitu loh. Mungkin itu menjadi pertama, menjadi catatan kami adalah ya dari Ibu Evi ya, dari Ibu Evi tolong nanti bagaimana untuk menyeragamkan ini. Terus yang kedua mungkin buat perlu juga nih isinya ini nih Bang, harus ada juga nih, kami memohon ada beberapa perubahan Bang di sini. Ya. Perubahan contohnya begini, ada sesuatu yang sangat apa namanya mungkin sulit tercapai kalau dalam beberapa salinan di sini menyatakan mengajukan perceraian secara damai. Itu satu catatan barangkali. Kenapa? Kalau memang kita secara prosedur formal dalam sistem peradilan agama kita kan harus tetap pada proses pembuktian suatu perbuatan. Kalau damai diajukan sebagai dasar untuk permohonan itu, berarti nggak ada case di sana kayak gitu loh. Ini mungkin menjadi satu catatan, kayak gitu Bang dari kami gitu ya. Nah, lalu nanti saya nggak tahu lah, makanya tadi Bu Evi sekali lagi nih menjadi catatan tadi. Saya nggak tahu nih dari si Bunda Maya nih mengenai menyoroti akte ini tadi kayak gitu. Tetapi lebih dari itu, kami sih bermohon ibaratnya ada beberapa apa namanya klausul isi lah ya. Menurut kami harus di ini nih sama rekan kami di sini nih kayak gitu bisa terpenuhi lah apa yang menjadi kesepakatan atau tujuan dari para pihak lah begitu menurut saya gitu. Baik, terima kasih Bang. Nah, semangat kita sebagaimana surat kita juga Bang. Di posisi hari ini, kita ketemu hari ini adalah untuk menyeragamkan akta. Itu saja dulu, kita kamarkan dulu satu-satunya adalah kalau Ibu Evi mensyaratkan untuk diseragamkannya dan sesuainya minuta itu, akta itu yang telah beredar ke pihak Abang, akta salinan akta yang sampai 3 biji itu di-destroy untuk dikembalikan ke Ibu Evi untuk diterbitkan Bang. Itu saja dulu. Sebaliknya kita punya 2, Kita juga. kita serahkan ke Kita- Ibu, di destroy kita Oke, dapat 1. kita sepakat ya.
satu dulu karena biar tidak acak-acak dulu ya forum ini ya. Nah, Karena semangatnya sebagaimana surat kita. Ya. Abang mempertanyakan perbedaan di 3 akta, Ya. kita samakan di minuta. Nah, kalau konteksnya abang si Ibu Maya bahwa itu masih ada kuasa hukum saya, kuasa hukum lama saya dan belum bisa saya pegang dan segala macam, tentunya Bu Evi dengan segala hormat belum bisa menerbitkan apa yang sudah diselesaikan. Karena syaratnya adalah untuk di-destroy Ya. 3 salinan yang telah diberikan. biar tidak rancu Nah, ke depannya kan. Ya. Kalau gitu saya pengen ketegasan dari pihak abang, dari pihak ibu. Itu kapan? Saya telepon Pak Yasin ya. Boleh Monggo. silakan. Totalnya ada 3 Ibu. Ini Saya satu, Pak Yasin, 2 lagi. Pak Yasin, Pak Yasin, iya saya lagi dari kantor notaris Ibu Evi. Nah, akta yang Pak Yasin pegang itu ada di mana Pak? Oh nanti saya cek Bu ya di dokumen ya. Nanti kalau memang itu dikirim kemana? Jadi gini Pak, kan saya butuh itu untuk di-destroy. Terus yang kedua, saya juga butuh handphone yang saya titipkan ke Bapak. Waktu itu kan saya minta sama Bapak bahwa ada aplikasi yang harusnya suami saya tahu tentang aplikasi itu. Nah, sampai sekarang belum ada realisasinya. Kan waktu kemarin saya tanya-tanya terus, Bapak belum bisa realisasikan. Oke. Jadi gini Bu, nanti Sabtu saya antar semua ya aktenya, nanti saya buatin tanda terima. Kalian sama nanti unit ya. Oh, oke. Nanti Pak kalau ada pembicaraan lagi yang harus saya sampaikan ke Bapak, saya akan bicarakan. Katanya Sabtu gimana Bu untuk mengembalikan aktanya? Ya nggak apa-apa, Sabtu buka saya. Sabtu besokan. Ya nanti atau dikirim pakai gosen aja ya. Jadi Ya, besok nggak bisa kelar. Boleh. Oke. Gosen juga. Catatan dari di ya saya itu ada 2 ya. Ada 2. Pak Yasin ada 2 atau 1 Pak? Satu. Satu lagi kalau ini memang 1, 2. Ini Pak punya Pak Yasin. Ini adalah waktu saya dapat dari Bu Eva yang salah, Bu Evi yang salah lewat email. Waktu itu kan Yang saya itu kan yang acak-acakan Bu, yang saya ceritain saya dapatnya itu yang acak-acakan. Lalu untuk membuktikan bahwa itu udah sesuai, akhirnya saya fotokopi tapi diurutkan halaman, saya buat PDF, saya kirim ke Ibu. Oke. Tapi apa yang saya terima halamannya berat kata acak-acakan. Udah itu aja poinnya. Nanti saya kembalikan itu. Ya nggak apa-apa. Jadi gini Pak, ini adalah yang di print, yang diberikan lewat printan. Jadi punyanya Pak Yasin itu tidak ada fotokopi ke saya, tetapi saya ngeprint dari emailnya Ibu. Waktu itu saya minta Bu tolong emailkan aktanya. Nah waktu itu di-emailkan, saya langsung print ini Bu. Jadi ini akta yang pertama kali yang saya pakai itu untuk di print. Terus yang kedua ini punya Pak Yasin yang dikirimkan juga. Ini juga saya print terus saya fotokopi. Nah ini yang ketiga. Jadi Bu, kalau Ya. maaf, kalau Ibu merasa sudah menerbitkan yang dengan cover ini asli begini, itu Iya. udah berapa banyak? 3. 3 Untuk Bu Maya. untuk pihak Bu Maya. Konteksnya Iya. untuk pihak Bu Maya. Kan pertama Iya. 2. Di hari pertama waktu kita tanda tangan kan 2, saya Iya. bawa 1, Pak Yasin bawa 1, ya para pihak gitu kan. Udah kita sampai akhir tuh punya 1 aja. Nah lalu Bu Maya minta. Iya. Nah, Minta 1. itu terbitnya begini kan? Lewat email. Bentar. Email. Saya masih ada emailnya. Sebentar Bu, kita Ya, saling dia bersama. masalahnya. Iya, iya. Iya. Ada bahasa suka ketemu. Kalau kita emang make sure kita hanya 2. Enggak, biasanya saya kasih itu 2. Ya makanya kita Nah, Ibu konteksnya minta email itu karena ibu minta soft copy-nya. Betul. Nanti saya telepon lagi ya Pak. Ya, baik Bu, makasih. November itu 20 November itu kayaknya minta tapi kita akhirnya kan. Ya, tanggal 30 November itu pemainnya dapat Bapak berdua kan ya? Pak. Di awal Lawyer itu 1. kita dapat 1 sebagai lawyernya Pak Wisnu. Terus mulai muncul perbedaan itu setelah selesai gugatan ya Mas. Itu kita minta 1 lagi kemarin. Jadi kita 2 dan memang mau kami kembalikan untuk 1 yang benar. Nah, dari pihak Berarti ini berapa? 2.
Saat Humayang pertamanya 1 berarti ya? Satu juga. Satu juga. Seingat kami satu. Waktu awalnya satu ya Pak ya? Satu, kami juga 1. Terus atau ada perbaikan? Perbaikan Ini. setelah gugatan 1. Kami. Ya setelah gugatan ini ya terakhir ya? Ini mungkin sama. Yang ini mungkin ini yang kedua yang terakhir. Berarti dua-dua deh Pak berarti ya? Dua-dua. Berarti clear di Pak Pak Yasin 1 dan ini Maya udah 1. pegang 1 ya. Iya. Dan yang parah tuh di sayanya yang dari email. Jadi yang salah itu adalah yang ibu kirim langsung lewat email. Oh, itu lewat email. Oh, berarti bukan salinan Iya, asli. bukan salinan Oke. asli Bu. Kan, nah Itu yang diabaikan saja Bu. Kalau kita nanti buat baru aja. Oh iya. cuma perbedaannya jauh banget dari Ya, situ. Iya, makanya saya bilang di sini kita iya. seragamkan dengan minuta. Berarti yang di email toh Bu, yang kemarin Ibu datang ke sini membawa fotokopian itu, ya. Dan terus terang Pak Bu, waktu saya ribut sama Pak Yasin itu karena Pak Yasin bilang ini begini Bu emailnya, apa sih isinya? Terus saya bilang enggak Pak, ini isinya begini. Kita terus ribut gara-gara perbedaan. Karena di Pak Yasin benar. Karena di Pak Yasin yang benar, yang di Ibu by email. Ya. Emailnya ada yang miss, mungkin tempat salamannya. Saya itu sampai ribut sama Pak Yasin dan akhirnya saya masuk rumah sakit kena radang otak itu karena berpikir kok bisa begini sih kejadiannya. Saya sampai menyesal kenapa saya menandatanganin ini gitu loh. Dan kenapa saya hanya percaya dengan satu orang yang orang itu tersebut selalu memberikan kedamaian lewat saya. Ibu tanda tanganin. Saya bilang saya minta nanti ketika kita sedang negosiasi, saya kepengen ada di situ Pak. Jangan Bu, nanti nggak akan tercapai negosiasinya, gitu kan? Ibu percayakan sama kuasa hukum akan menangani ini semua, gitu kan? Nah ketika datang request, saya pertama kan ditanya mau minta apa. Oke, ketika mau minta apa? Ya, saya paham soalnya. Saya jadi paham sekarang dulunya. Sebentar dulu Bu, Ibu. Iya, saya tahu Ibu pernah cerita soalnya sama saya kejadiannya itu waktu Ibu kesini sama Ibu ini perlindungan anak dan wanita. Ibu udah ceritakan kasus itu, saya udah tahu ceritanya Bu. Maksud saya baru paham bahwa ternyata yang Ibu permasalahkan itu adalah yang Ibu dapat by email gitu loh Bu. Saya nggak kepikir dari kemarin kalau yang satunya itu didapat by email. Itu aja yang bayangan saya pikir itu salinan saya kasih ke Ibu sendiri, terus salinan yang saya kasih ke Pak Yasin sendiri berbeda. Ternyata satunya dari emailnya, itu mungkin emailnya yang setahu saya kirimkan itu adalah email, karena itu kan email kantor ya, setahu saya kemungkinan miss. Mungkin itu waktu itu kan bisa sampaikan ke saya langsung ya sebelum atau melihat salinannya Pak Yasin gitu ya Bu ya mungkin, atau malah tanya minutanya ya Pak, ini minutanya Bapak mau baca dulu monggo silahkan, saya mah terbuka kalau ini. Cuma segini Pak, waktu pas lagi saya datang ke KUA Pengadilan Agama, saya kan bicara konsultasi dengan pengacara mereka ya, bicara langsung. Saya kasih lihat baca, terus mereka membaca dan di sini banyak kejanggalan gitu dalam arti kok ini ada pasal 1 yang menyatakan bahwa 1 kali 24 jam itu harus sudah masuk ke pengadilan agama. Nah, sedangkan ini kan sudah lewat nih ya dari 1 kali 24 jamnya. Apakah ini masih berlaku atau tidak? Itu kan juga harus ditanyakan sama pemberi sama Pak Wisnunya gitu. Apakah ini masih berlaku atau tidak? Ini kan 1 kali 24 jam itu sudah saya laksanakan ini ya Pak. Ini yang ditunggu. Oh. Jadi waktu pas lagi 1 kali 24 jam itu harus sudah dimasukin gugatan. Memang saya melaksanakan akta ini sangat berat Bu, gitu ya, sangat berat karena dari akta ini kan buat ini Pak, nanti Pak. Masih lagi nak? Ya Pak, nama Pak. Saya nonton saya Pak. Namanya apa kabar? Sehat-sehat. Rio. Sorry, salah. Jadi waktu pas lagi saya baca dari Pengadilan Agama di sini tulisan 1 kali 24 jam, saya harus mengajukan setelah ditandatangani saya harus ada itu di Pengadilan Agama untuk bisa
ajukan gugatan cerainya. Saya selesaikan dah pasal per pasal, butir per butir, semua saya laksanakan dengan berat hati karena waktu pas lagi membuat ini negosiasi saya tidak diajak. Memang mereka bertanya kepada saya, kamu mau apa di dalam perceraian ini? Saya tulis semua maunya saya, tetapi yang terjadi adalah apa yang saya mau itu tidak ada apa yang saya mau itu tidak terlaksana. Hanya satu yang dikasih adalah mobil Zenix, itu pun waktu itu saya minta mutahnya karena itu ada mutah gitu ya Bu. Jadi apa yang saya minta tidak terlaksana, dan uang 150 juta itu pun bukan saya yang bicara gitu loh. Jadi ini adalah yang akan yang akan diberikan sama Pak Wisnu, dan ini hanya ini yang bisa diberikan sama Pak Wisnu. Jadi saya itu harus menerima Bu apapun yang diberikan sama suami saya. Dan Pak Yasin selalu menyadarkan ke saya bahwa Bu, ini adalah hal yang sangat manusiawi dan sangat menguntungkan buat Ibu kalau Ibu menerima ini semua. Saya bilang sama Pak Yasin, Pak, maaf Pak, saya merasa terpenjara di sini. Karena apa? Saya kehilangan suami, tapi saya nggak boleh mencarinya. Terus yang kedua, di sini saya sangat dipaksakan untuk nggak boleh cari suami saya, nggak boleh pasang di sosial media perkawinan saya, nggak boleh kok silaturahmi lagi dengan keluarganya, nggak boleh lagi bicara dengan orang tuanya. Buat saya itu sebenarnya nggak manusiawi banget gitu loh Pak. Tapi saya harus menerima itu karena Pak Yasin mencoba untuk menenangkan saya, mencoba untuk bisa, ini adalah yang terbaik buat Ibu. Ibu harus tanda tangan Bu. Itu terus yang dilakukan. Saya padahal itu mungkin dari berapa bulan itu perjalanan saya mau menandatangani itu karena saya merasa uang oke lah dikasih ke saya. Tetapi kehidupan saya sangat terpenjara di sini Bu. Ibu mungkin sebagai sesama perempuan ya Bu, ketika kita punya suami tiba-tiba hilang, terus nggak boleh mencari, itu gimana? Dan nggak boleh bicara sama keluarganya di mana. Saya itu waktu terakhir kali orang tua saya meninggal, Pak Wisnu nggak ngasih saya untuk ketemu sama orang tua saya yang lagi meninggal Pak. Pertama lagi krisis ya, waktu pas lagi krisis, waktu sedang kritis hampir mau meninggal, suami saya nggak ngizinin untuk datang ke ibunya saya. Saya bilang ke suami saya, gimana kalau seandainya saya nggak ketemu lagi, saya janji saya akan terus bersama kamu dan nggak akan saya ninggalin kamu. Saya kira saya akan terus bersama suami saya, dan ternyata tidak seperti itu jadinya. Jadi, dan hal yang paling berat buat saya adalah selama pernikahan saya itu disembunyikan oleh suami saya. Suami saya berkata bahwa tolong ya bantu saya, karena apa? Selama saya sedang melaksanakan pekerjaan saya, proyek-proyek saya ini bukan proyek murah, bukan proyek kecil, ratusan juta dolar proyeknya saya harus sembunyikan kamu. Karena apa? Kalau sampai orang tahu kamu itu istri saya, kamu akan diculik dan kamu akan dibunuh oleh teman-teman saya. Karena apa? Proyek saya itu rebutan banyak orang, dan ini nilainya bukan kecil, seperti itu. Akhirnya demi suami saya kenyaman, demi suami saya nyaman, saya itu mau disembunyikan sama suami saya. Tapi yang terjadi adalah ketika suami saya sudah kaya, sudah punya jabatan, sudah punya tempat tinggal yang mewah, dan saya baru tahu bahwa suami saya tuh tinggalnya di Ritz-Carlton, ada buktinya Ibu. Bilang kalau suami saya nggak pernah, memang sih waktu ada pacarnya yang kedua sempat marah ke saya bahwa kalau seandainya selama ini tuh nggak pernah dia punya pacar lagi, tapi pacarnya ngomong, saya ini tinggal sama suami kamu di Ritz-Carlton. Itu ada buktinya juga percakapan saya dengan ini malah lebih bagus kalau sampai cewek itu ditarik untuk tanyakan buktinya, karena ceweknya sendiri udah ketakutan dengan Pak Wisnu. Dia bilang, iya Bu, maaf Bu, sekarang maksud saya itu kan bukan apa-apa ya Bu ya, maksud saya kan di sini kan saya selaku notaris yang ditanyakan tentang perjanjian kesepakatan ini ya Bu ya. Jadi sebaiknya kita fokus ke yang di sini sebagaimana suratnya. Ya. Saya minta negosiasi ulang Bu. Ya, mau apa-apa kan disampaikan, Ibu maunya apa, bagaimana. Kalau di saya nih ya Bu, yang bisa saya lakukan adalah
seperti yang disampaikan, saya akan keluarin salinan yang baru yang sesuai dengan kesepakatan kemarin, dan saya minta salinan yang pernah saya buat sebelumnya dikembalikan untuk saya tarik, untuk saya distro, biar kita itu istilahnya tuh sama, nanti kok biar bacanya juga sama, kejelasannya juga sama. Itu aja yang saya minta. Kalau misalnya ada yang lain-lain, saya pikir itu kan juga di lain-lain juga dari saya, karena kan kewenangan saya itu, saya kalau misalnya bapak sama ibu dengan pak pengacara bapak sama pengacara ibu udah ada kesepakatan, nanti keduanya terus datang ke saya, nggak apa-apa gitu, atau mungkin datang ke notaris juga nggak apa-apa gitu loh Bu. Saya nggak mempermasalahkan, tapi yang kita fokusnya kan ke ini ya, ke kesepakatan yang pertama. Misalnya ibu nanti mau bagaimana, mau apa, saya sih tetap fokus ke yang ini aja, karena kewenangan saya juga cuma di sini Bu, saya nggak bisa melakukan yang lain-lain lagi. Kemarin saya ke Jogja Bu, akhirnya ya, saya ke Jogja, ke kantor, ke rumah orang tuanya. Mungkin Wisnu juga udah ngasih tahu ke orang tuanya kalau saya datang mungkin saya nggak boleh masuk atau seperti apa. Yang saya tadinya biasanya bisa berdiskusi di ruang keluarganya, saya ditaruh di ruang tamu, dan itu pun saya harus segera pulang, nggak boleh tinggal di sana. Mereka nggak nyaman saya ada di sana seperti itu. Padahal saya bilang, Bu, saya tuh masih keluarga, tapi mereka tidak mau saya ada di sana gitu loh. Tetapi mereka bilang, kan saya kenapa kok bisa kesini ya, karena gini, uang saya dipotong bulanan saya 15 juta dipotong, tinggal saya tuh mereka tuh masih harusnya bayar ke saya tuh 15, kirim ke saya 15 juta itu dipotong. Iya, saya tahu Bu, tapi maksudnya saya kan nggak yang ikut bagian Makanya itu. izin Bang Edward juga gunakanlah perannya untuk memang memilah forum ini untuk membahas apa gitu loh. Karena sepakat tadi bahwa Ibu Evi akan menerbitkan akta salinan akta sesuai minuta, dan salinan akta yang telah tersebar itu untuk di-destroy itu dulu. Kalau memang Mbak Edward ataupun Bu Maya mau melihat minuta apa yang sebenarnya tertuang yang kita telah sepakatin, Saya silakan. akan, makanya saya udah siapin Gini aja mungkin dari kami ya. Jadi kan kita bicara kepada poin surat tadi yang saya sampaikan ya. Ibu juga tadi mengakui ada kesalahan dalam salinan yang kami dapat lah begitu. Nah sekarang kita bicara mau membenahi. Mungkin menjadi catatan kami di hadapan Ibu juga ya, bahwa kami tidak tahu nanti seperti yang rekan kami bilang tadi, yang terakhir yang mana dari 3 akta ini, saya pribadi saya tidak tahu ya. Iya. Ya oke. Artinya gini, mungkin sama rekan saya juga di sini bisa, saya nggak tahu nih apakah contoh nanti salinan yang saya nggak tahu ini yang terakhir ya. Yang terakhir. Artinya yang saya bilang tadi nih, mohon maaf nih mungkin Bu Evi, kami sama rekan saya juga saya sampaikan ada beberapa hal sebelum diterbitkan lagi yang baru, maksud saya gitu. Oke. Ya, jadi Lanjut. supaya nanti dulu sinkron dulu semua barulah. Oke, kalau nanti tahap pertama, kita bicara tahap pertama dari pihak notaris tadi agak kekeliruan, oke sudah diakui. Yang kedua kita penarikan salinan gitu ya. Baru tahap ketiga mungkin pencocokan itu maksud saya Bang. Kita sama, jadi artinya terus terang kalau memang ada nanti akta terakhir ini tetap dijadikan sebagai kesepakatan, itu tentu kami akan sulit melaksanakan. Maka dari di tahap selanjutnya Betul. Kalau tahap selanjutnya sulit dan segala macam adanya keterbatasan formil dalam pengadilan, itu memang tentunya itu di luar. Kita terbitkan dulu, seragamkan dulu apa yang ada. Ya. Itu dulu. Ya, betul, Itu dulu, Bang. betul. Kalau mau renvoy lah, apalah, apa namanya, Addendum. adendum lah, Ya, perubahan lah, itu kan di luar itu, Bang. Iya, iya. Karena kita seragamkan dulu. Bagaimana kita mau menyeragamkan, kita sendiri nggak punya hal yang sama gitu loh. Betul kita udah sepakat. Makanya tadi kan Makanya- karena kebetulan istilahnya gini lah, yang tadi kita hindari adalah jangan nanti seolah-olah sudah muncul lagi sebagai akte apa terakhir, lalu satu yang lama lalu masih ada, yang kedua tidak akan mungkin ada poin-poin kesepakatan yang benar dalam isi tadi, gitu loh maksud saya. Nah ini mungkin yang saya bilang tadi, mungkin kalau nanti itu masuk di ranah adendum saya nggak tahu lah, kan begitu ya. Iya. Nah mungkin ini dulu yang harus kita sampaikan dulu, Ya, maksud saya sepakat. begitu. Jadi nah mungkin kita teknis ke situ dulu aja kali Bu. Nanti kalau aku minta nanti mengenai gini ya Bu Evi, untuk privasi beliau nanti bolehlah sama melalui perwakilan Pak Wisnu kayak begitu kurang lebih karya barangkali ya nanti. Jadi poinnya sekarang adalah tahap pertama tadi Bu Evi mengatakan ada kekeliruan, mau ditarik dulu nih semua nih
ya. Nah, baru nanti sesudah itu diseragamkan, nanti saya nggak tahu nih bagaimana waktu ke depannya ya. Nanti dari ibu baru sesudah itu nanti kembali lagi nih mungkin di antara kita ya untuk menyamakan isi ini dulu, diperiksa isi nanti, kita periksa isi lagi kayak gitu maksud saya. Tapi kan ini 1 kali 24 jam Pak tulisannya. Itu tadi. Jadi gini, saya bilang gini Bu Maya istilah gini. Ini kita berikan dulu nih semua nih. Kita nolkan dulu lah bahasanya lah. Kurang lebih gitu ya. Oh ya, karena ini satu sama lain saling keterkaitan nih, Bun. Akte ini kalau saya ibaratkan ini dengan ini nggak bisa dipisahkan nih. Tetapi yang menentukan keabsahan atau keotentiknya ini ada di ibu, ya kan? Biar nanti diotentikkan dulu, akte itu diseragamkan dulu nih dari pihak Pak Wisnu, dari pihak kita gitu, supaya seragam dulu, jangan jadi kayak begini. Oke, Pak, coba saya sederhanakan dulu. Maaf ya, biar cepat selesai. Kita punya 2 salinan akta, yang kita anggap ini udah salah. Salah secara penulisan, ada tipu dan lain-lain. Mohon maaf ya Bu. Bapak punya 1 yang sekarang dipegang Bu Maya, 1 dipegang Pak Yasin. Bawalah ke meja ini. Habis itu serahkan ke Bu Evi, di destroy. Bu Evi akan terbitkan. Sebenarnya sudah terbit, itu udah dibuatkan. Tapi kan kita belum bisa menyerahkan. Bu Evi belum bisa menyerahkan ke kami kalau kita belum menyerahkan yang 2 ini. Nanti belum harus tunggu dulu Pak. Setelah itu selesai, Bapak buka salinannya itu, Bapak samakan dengan minuta. Kami pun sama. Kami akan make sure sama per kata, per koma, per titik, per halaman. Saat itu udah selesai, baru obrolan yang lain. Itu dulu Pak poinnya. Iya, terus sama satu lagi, selain salinan ini, saya juga minta yang di email gitu Bu. Itu kan sebenarnya kan masalahnya itu kan di email yang dikirimkan ada salah, jadi yang email itu juga dihapus. Biar clear dulu. Iya, nanti kalau masih ada yang di email, nanti emailnya terbawa-bawa. Padahal kan kalau sebetulnya kalau kita doa alat bukti ke pengadilan itu kan yang diminta cuma ininya, akte minutanya. Minutanya ini nggak saya ubah, nggak apa-apa. Memang ada berbeda sama salinannya, gitu kan Pak. Karena ada typo apa dan tambah. Jadi ininya nggak saya ubah, saya garanti dengan nama Allah sekalipun ini nggak saya ubah, saya tambah ya memang begini. Kalau nanti sudah semuanya termasuk yang di email itu juga udah dihapus atau diabaikan dan tidak diikut sertakan dalam misalnya mudah-mudahan, jadi nanti saya di-destroy semua, diambil ini saja yang menjadi dasar bagi para bapak-bapak untuk melakukan diskusi lain atau apa, jadi salinan yang sama dengan yang minuta. Maaf, artinya ini beda dengan ini semua ya? Pasti beda. Ya, beda karena itu sama kayak ini, bedanya cuma di kata-katanya Pak. Kita juga beda Pak. Kita juga ada bedanya kalau yang di sini kayak misalnya. Jadi Pak, mohon para pihak yang menjadi acuan, yang menjadi benchmark adalah minuta. Ya itu ini juga beda Pak. Sama-sama beda, makanya saya mau masuk yang baru, tapi saya minta yang lama diserahkan dulu ke saya. Jadi semuanya nanti sama di sini di one by one dengan salinan yang sama persis gitu. Nanti setelah itu, setelah sama kan bisa dipelajari masing-masing. Apabila mau berdiskusi lebih lanjut ya mau. Oke. Cuma Pak, maksud saya gini, dengan kondisi yang isi yang ini kalau sama itu saya sangat keberatan. Ya kalau misalnya sama, nanti kan Ibu punya waktu setelah Bapak Pak Edward, lawyer Edward ini sudah menerima salinan yang benar, Pak diskusi lagi juga dapat salinan yang benar, silakan berdiskusi karena di seperti luar ini. Nanti baru kalau misalnya ada kesepakatan baru mau dituangkan di kami atau mungkin Ibu mau cari notaris lain nggak apa-apa gitu loh Bu. Tapi ininya itu yang apa istilahnya tuh salinan yang benar duduk perkara ini diselesaikan dulu sebagai acuannya Bu, disamain dulu. Kalau nanti mau ada perubahan ya mau dibicarakan. Karena kita nggak bisa berdiskusi dengan ini kan salah nih Bu. Itu juga tipu, nggak bisa berdiskusi dengan barang yang berbeda. Ya intinya sih selesaikan untuk dulu negosiasi saya nggak mau lagi kayak dulu. Dulu saya tidak disertakan semua. Kalau itu internal lawyer Ibu. Kalau itu saya nggak tahu ya, karena kan di sini kan kemarin kan sudah disarankan nih, kita seragamkan dulu nih ini semua, sudah baru nanti diberikan para pihak, barulah kita berdiskusi lagi nanti untuk mengenai ini tadi ada keberatan apa, usulan apa begitu, baru nanti apakah itu nanti masih sebagai adendum atau apa nanti bisa, tidak mungkin seperti itu sih gambarannya gitu. Harus kita selesaikan dulu satu-satu. Memang tadi ya
si Ibu Evi sudah mengakui ada persoalan di sini ya. ya, ada. Ya, memang Bu, perjalanan ini memang saya diawali dengan Pak Wilson dan Pak Jajuli, tetapi setelah negosiasi waktu itu mereka berdua teleponan, sempat sih Pak Wilson tuh agak keberatan ya Pak waktu pas lagi melihat isi akta itu, tetapi karena sudah terisi aktanya, sudah tertandatangani, kita nggak bisa berbuat apa-apa ya Pak. Makanya saksinya Pak Yasin, Pak Wilson waktu pas bicara dengan Pak Jajuli tentang hal ini. Ya, makanya nanti kalau misalnya ya intinya diseragamin, nanti dengan dasar inti yang udah seragam, Bapak sama Bapak dari Pak Jajuli sama Pak Edward Lovem kan bisa saling berdiskusi lebih lanjut tentang apa yang akan ditambah, atau apa yang akan diubah, atau apa yang akan disamakan. Jadi izin Bang Edward, itu kita minta tanggal kapan akan diserahkan. Kapan? Hari Sabtu ya? Bapak itu. Berarti dari kita dua ya? Ini sama Yang ini Pak Yasin. yang ini sama Pak Yasin. Sama satu lagi yang ini diaplikasikan email. di email. Di email Berarti hari apa? sebagai Sabtu. tidak. Yang permohonan di email karena memang tidak bisa dihapus dan ditarik, itu untuk Jadi- diabaikan. Jadi Biar nggak rancu aja Bu. jadi Kalau udah sama baru bisa ngobrol lah. Iya. Berapa ya? Hari Sabtu tanggal berapa ya? hari Sabtu tanggal 15 Juni. Berarti tanggal 15 bulan inilah ya diserahkan ya. Kalau bisa lebih cepat lebih baik. Ini karena tadi Pak itu sih lebih tergantung ke Pak itu ya, Pak Yasin ya. Ya, nanti saya kejar. Cuma gini Bu, ini kan Pak Wilson itu saya anggap seperti orang tua saya sendiri. Saya selama ini banyak mengadu sama beliau. Ya, jadi kalau seandainya pun kondisi saya seperti apa, dulu juga saya masuk rumah sakit juga sama Pak Wilson juga tahu kondisi-kondisi saya gitu ya. Saya minta tuh Bu, nanti Pak Wilson tetap sama saya sebagai pengganti keluarga saya. Kalau itu Mas Emma mau ngomong aja Bu. Membawa keluarga juga. Itu forum yang berbeda Bu. Izin Pak Wilson ya, kita akan diskusi kalau ada Santai permintaan. aja, kita kan mau menyelesaikan masalah Betul. yang ada. Nah, posisi kita juga di sini. Karena saya gitu. juga mencari suami saya yang hilang. Itu saya tidak diperbolehkan. Gimana caranya saya mencari suami saya yang hilang? Sebenarnya ada, cuma disembunyikan. Iya Bu. Iya, Kita saya kalau bantu lah masalah semua pihak. saya kita kalau apalagi saya tuh nggak mihak kanan, nggak mihak kiri. Saya maunya ya tetap ya baik-baik aja lah. Saya harapnya Pak Ibu bahagia, bahagia itu aja. Jadi- Para pihak lawannya juga bahagia. Jadi Tadi kan dari kami nih Bu sama teman saya nih untuk penyerahannya dari tanggal 15 ya. ya Tanggal dari sini 15. bukan Israel. Nah, nanti apakah hari Sabtu itu Ya. juga akan saya serahkan salinannya yang benar, apakah atau di hari lain? Kesepakatannya para lawyer kan hari Sabtu baru diserahin nih salinan yang saya berikan yang salah itu saya diserahin. Nah, monggo untuk ngambil salinannya yang benar dan dicocokkan dengan minutanya itu mau hari apa? Cuma Pak, Kesepakatannya jangan hari Rabu, saya minta izin. itu perlu Ibu ketahui, suami saya itu keras kepalanya luar biasa Bu, luar biasa. Jadi kalau udah bilang A, Ya Bu, saya nggak menilai yang Jadi, itu ya. Intinya monggo dijadwalkan Bapak lawyer sama Bapak lawyer mau kapan ketemunya selain saya sampaikan selain hari Rabu ya Pak. Izin Bu Evi, yang ada sekarang, apakah lebih baik untuk diserahkan terlebih dahulu nanti menyusul yang lainnya? Saya maunya cuma itu Pak, Langsung, nanti langsung. Dua-dua. aja Pak, Bersama. dua-duanya Baik, bersamaan Pak, baik, jangan nanti Jadi ini kita nanti juga kerontel, sampaikan nanti besok. kalau Ya, disampaikan ya. ternyata saya sampaikan kerontel, jadi nanti ada serah terima juga. Baik. Kalau salinannya saya tarik, saya berikan salinan yang baru nanti makanya dijadwalkan. Jadi makanya- oke, kalau begitu izin lah ya di hari Sabtu lah kalau memang orang tanggal pihak 15. abang itu udah megang semua tanggal 15 kita menyerahkan apa yang kita pegang dan begitu juga kita meminta apa yang sesuai dengan minuta. Ya, di hari Kita yang sama. sepakat. betul, bersama bersama. Jam berapa kira-kira enaknya? sama aja habis makan siang aja. Jam satuan ya Bu. 12 ya. Berarti di Maxer untuk Pak Yasin. Nanti kita bareng ke sini ketemu Bu Evi lagi, minta waktunya Bu di hari libur soalnya Bu itu. Itu hanya menyerahkan atau udah sama negosiasi? Menyerahkan Pak, itu menyerahkan berarti. dulu Bu, menyerahkan sama mencocokkan yang baru. Iya. Entah itu pulang masing-masing negosiasi tempat lain Negosiasi sendiri. lagi kita Terdekat nanti. saya. Artinya gini, Bukan forum notaris ini. Iya, itu. kalau udah keluar ini yang seragam, urusan Bu Evi kita anggap kelar lah. Tinggal kita bicara dengan pihak Pak Wisnu lah, kayak begitu mungkin kita diskusi di situ nanti gitu. Ya kemarin coba bapaknya juga sempat ngomong sampai kapanpun saya nggak akan datang ke pengadilan itu.
Suami saya bilang kayak Ya, gitu. artinya kan gini nanti Bun, itu kan melalui rekan-rekan ini kan bisa kita win-win lah. Kita bicarakan bagaimana yang lebih baiknya. Kalau tadi kita bicara dari dokumen ini, ada beberapa hal yang saya tadi sampaikan di forum ini, keberatan kita tentang beberapa isi, itu nih salah satu bagian gitu loh. Oke. menurut saya. Ada satu lagi nih, Ya. saya minta uang saya di transfer hari ini. Transfer hari ini, Bapak bilang sama Pak Jajuli untuk transfer uangnya hari ini. Ya nanti kami sampaikan. Sekarang Pak, Iya. bisa ke Setelah Pak ini Jajuli. saya sampaikan ke Pak Juli. Ya mungkin Setelah forum. Bisa lewat telepon. kita sudahin dulu ini kita minta waktu nih sebentar ya. Iya. Kita sudahin dulu. Saya sudah ya, saya ya. Saya saksi malah di sini. Iya. Pak Monggo, Artinya jadi akhirnya hari Sabtu tanggal 15 saya mendapat salinan yang kemarin dua ya, dari ibu dua, dari bapak dua, dan minta bahwa yang di email itu dianggap tidak ada, tidak merupakan salinan yang sah. Jadi karena itu merupakan email, karena yang ditanyakan salinan yang sah kan yang itu juga. Nah nanti setelah itu, setelah ditarik, saya kasih salinannya yang satu-satu yang sesuai minuta, kalian silakan dicocokkan oleh bapak. Nanti apabila cocok baru saya tanda tangan, saya serahkan. Apabila cocok dengan minuta loh, bukan cocok isinya dengan yang dikehendaki para pihak, tapi cocok sesuai minuta. Nah setelah itu baru saya serahkan salinannya. Nah, untuk hari Sabtu agendanya itu ya. Kalau untuk apabila ada tambahan saya mohon di tempat dan waktu yang berbeda. Iya. Ya. Terima kasih. Kalau misalnya mau pakai Iya, izin ruangan ya, Bu, ya. Saya Biar kelar satu-satu ya. dulu ya. Pak, makasih ya Pak. Jadi gitu ya, kita sepakat ini ya. Kemudian nanti tinggal ini satu lagi, serahkan itu nanti udah keluar nanti yang baru gitu lah. Ya udah disampaikan aja Bun, mungkin ya ini kita nih. Kan gini Pak Rio, kemarin beberapa kali kan Pak Rio itu nungguin saya ya, macam kayak cepat dilaksanakan. Padahal waktu pas kondisi saya di pengadilan agama malah bilang, ya mau cerai sih kamu apa suami kamu? Ya. Suami saya Pak. Kenapa kamu yang harus ke sana dan kenapa kamu yang harus menggugat? Seperti itu ya. Pak, saya dalam kondisi sudah menandatangani seperti ini gitu, dan saya sendiri ketika diminta untuk menandatangani itu memang saya dalam kondisi ya istilahnya terpaksa ya. Karena apa? Dengan keterpaksaan saya tidak punya uang dan sampai saya harus menjual mobil saya demi hidup saya. Suami saya tuh ngasih uang per bulan tuh 50 juta. Ada buktinya. Bukan cuma 50 juta ya. Ada tambahan-tambahan bisa jadi hampir 100-an juta per bulan. Tiba-tiba ditinggalin seperti itu, dan ketika saya bilang memang uang 50 juta awalnya kita berdua itu waktu itu kan saya masih aktif ya bikin event, terus dipanggil untuk jadi seminator dan lain sebagainya. Tapi ketika saya dalam bentuk COVID itu nggak boleh kemana-mana, dia nanya berapa sih uang kamu pendapatan bulanan? Ya minimal 45 saya dapat, event itu 25, 45 dan lain sebagainya gitu. Ya udah per bulan 50 juta, kamu nggak boleh kerja, nggak boleh ada aktivitas, nggak boleh keluar. Saya lakukan itu gitu ya, sampai dia terus kirim uang, dan itu ada saya sudah printkan berapa tahun dia mengirimkan uang setiap bulannya. Nah tiba-tiba Pak Jajuli datang lewat telepon bilang seperti ini, dan akhirnya per bulan saya kena 25 juta gitu ya. Sedangkan terus terang ya Pak, itu saya tuh ada bukti bahwa suami saya tinggal di Ritz-Carlton, dia memvalue asetnya dia itu 2 juta US dollar gitu. Gitu ya, jadinya dan dia tinggal dengan siapapun itu sudah ada yang ngasih tahu dia tinggal dengan siapa. Ya seperti itu loh Pak. Jadi kondisi sekarang itu saya nggak boleh nyari suami, terus yang kedua dia dengan siapa dan tinggal di mana juga saya juga nggak ngerti. Apakah dia hidupnya enak atau tidak, saya juga tidak tahu. Seandainya tidak enak, saya ingin membantunya, saya ingin melepaskan beban-bebannya. Tapi kalau seandainya ternyata hidupnya enak dan mengabaikan saya pun nggak terima itu loh Pak. Seandainya saya itu masih bisa diajak diskusi Pak Rio, jadi macam kayak ya sudah kalau gitu saya boleh gak nikah lagi, silahkan. Terus kalau seandainya saya hanya mampu sekian, silahkan, tapi manusiakanlah saya. Seperti itu loh Pak. Dengan adanya dia tidak mau bertemu dengan saya sudah menganggap bahwa ini ada ketakutan, ini ada yang disembunyikan. Jadi orang takut
orang itu takut pasti, orang sembunyi itu pasti ada ketakutan Ya, di situ. poin ibu apa? Poin saya ya Pak, tolong sampaikan. Tapi ini nggak tahu ya, karena ketika saya bilang tolong sampaikan, finally saya malah jadi terpojokan. Buktinya nih sekarang uang saya dikurangin. Yang kedua, saya tinggal di Cimanggis Golf yang biasanya bulanan dia yang bayaran IPL-nya itu udah 2 bulan saya tidak dibayar, padahal saya belum ada 1 bulan di situ. Artinya dia tuh mau menekan saya. Ya. Poin ibu apa? Apa sih Wi? Ya, poinnya mungkin gini, saya tambahin aja. Soalnya saya sendiri juga untuk hidup saya. Kantong saya Bapak lihat kan tadi. Nah, jadi ini poin pentingnya nih. Saya nggak bisa berobat, saya nggak bisa berobat. Iya. Sebenarnya kita bicara pun dalam suatu permasalahan ini tetap ya saya menyampaikan gini Bang, tetap juga sih kalau bisa kita kedepankan atas kemanusiaan barangkali ya. Kenapa saya katakan begitu? Beliau ini saya udah tahu cerita ini mulai dari 2016 sebenarnya. Cerita ini jadi baru semenjak kemarin saya berdiskusi mengenai permasalahan ini begitu ya. Terakhir yang disampaikan beliau tadi mengenai kehidupan, kondisi, terus kebutuhan kehidupannya gitu. Memang kita ini bicara dalam konteks nilai ya, tadi sudah disampaikan. Tapi di sisi lain pun sebenarnya gini sih, ya, kalau kita melihat dari asas imaterial batin lah ya hubungan relasi ini, saya sebagai orang yang sudah tahu beliau ini dari 2016, gimana sih hubungan batin pasangan kali ya. Nah lebih ke situ mungkin itu yang membuat beliau ini juga jadi menambah beban lah ya, yang menimbulkan drop kayak begitulah bahasa saya. Terlepas dari masalah tadi yang disampaikan bulanan apa segala macam gitu ya, tetapi biasanya beban itu akan melahirkan, membuat fisik itu jadi drop gitu. Itu sih yang saya lihat gitu. Jadi istilahnya ayolah dari rekan-rekan kita ini bisa lihat keadaan ini seperti yang disampaikan tadi, bisa bisa terpenuhi lah ya. Lebih sekarang kalau jujur saya bilang mau ini semenjak dulu saya kan ini drop terus sih dari sisi ini ya, kesehatan ya, drop terus loh kayak gitu ya kan. Jadi mungkin dari saya sih lebih ke arah situ Bang. Gini ya, tahun 2016 saya masuk rumah sakit. Setelah saya masuk rumah sakit, suami saya tuh nggak pernah mau tidur bareng dengan saya. Tidak pernah mau tidur bareng dengan saya. Saya minta pun dia nggak mau penuhi tidur bareng dengan saya. Terus dia bilang, ya udah kamu itu deh donor sperma atau apa, kalau pengen punya anak silakan deh, sel telur kamu dipakai untuk bisa punya anak gitu kan. Dia malah bilang seperti itu. Tapi yang pada kenyataannya akhirnya saya tahu bahwa pacarnya sendiri bilang dari tahun 2016 sampai tahun 2002 mereka tidur bareng. Tidak mau tidur sama saya, tapi tidur bareng, terus membiayai kehidupan perempuan yang di luar pernikahannya. Dan itu merasa seperti saya tuh dihantam seperti itu ketika tahun 2022 dia bicara ke saya seperti itu, dan ada buktinya. Ternyata ketika itu terjadi, suami saya sudah merencanakan, memang ya kepergiannya sudah direncanakan di tahun 2023. Waktu tahun 2023 saya sudah minta sama suami saya, yuk kita pisah dulu karena kondisi keluarga kita lagi nggak bagus. Dia nggak pernah ngizinin saya jangan pernah pisah, saya masih sayang sama kamu, saya nggak akan pernah bercerai sama kamu. Saya itu yang punya rumah juga ada saksinya Pak, yang punya rumah selama saya tinggal sama suami saya tuh nggak pernah dibeliin rumah. Dia ngontrak rumah yang nilainya ratusan 200 juta. Itu dia ngomong sendiri, saya ngambil uang dari proyek nih 200 juta, bilangnya bayar uang untuk karyawan dari luar negeri untuk bisa kita tinggal bareng di sini. Aku bilang, kenapa sih kita beli aja rumah yang kecil tapi rumah kita. Aku nggak punya standar hidup yang kayak gitu, standar hidupku tinggi, aku nggak bisa tinggal di tempat yang murah seperti itu. Bagaimana di saya aja dia maunya tinggal di tempat yang standarnya tinggi, minumnya Equil tiap hari, celana dalamnya aja nyucinya di Asek atau Martinizing untuk kepentingan dirinya. Di sini ada chat ya, tulisannya gini, ketika ceweknya bilang bayarin dong wine gua, bayarin dong hotel gua, makanya lu kuitazi jangan dibuang-buang kayak begitu.
kasih ke gue, nanti gue klaim ke kantor. Apa itu bukan tindakan korupsi? Suami saya itu atasannya, jadi suami saya top manager sales, dan salesnya tuh perempuan cantik. Jadi dia menggunakan salesnya untuk pacaran dengan dia, dan fasilitasnya dipakai bersama untuk have fun. Ya. Apakah itu bukan tindakan korupsi seperti itu, Pak? Terus yang mau Ibu sampaikan adalah, karena jujur aja Bu ya, Ibu sampaikan dari tadi itu kita belum dapat poinnya. Kalau memang Ibu sampaikan bahwa dengan adanya will, dengan gaya hidup dan segala macam, kalau logika kami itu adalah alasan perceraian sudah cukup sebenarnya. Kalau itu ditarik untuk alasan perceraian. Cuman tadi Bang Edward juga menyampaikan sisi humanis dan segala macam. Makanya yang diminta posisi surat menyurat kami di awal untuk minta pertemuan, kita tidak ngomong begitu, tapi prinsipal kami ngomong begitu bahwa beliau tidak ingin lagi ketemu dengan Ibu Maya. Nah, pertanyaan ke belakang tadi Ibu ngomong dengan Ibu Notaris bahwa 1 kali 24 jam itu memang masih berlakukah? Karena ini sudah lampau begitu kan ya. Kami sebagai penerima kuasa, perpanjang tangan dari klien kami adalah itu masih berlaku. Maka tentu dari situ kami juga sudah menyuratin orang si abang bahwa ajukanlah gugatan sebagaimana apa yang tertuang dalam akta. Tentunya masih berlaku. Tapi kenapa orang pengadilan agama bilang? Ini kalau kita masuk ke situ Bang, begini saya bilang, dari kami di dalam surat saya juga menyatakan bahwa dengan berdasarkan beberapa temuan ini bagi kami, semua ini kami anggap gugur. Kalau dalam surat kami, kenapa? Di dalam surat kita juga sudah menyampaikan bagaimana kita menyelesaikan sebuah akta yang saya sebut tidak otentik lah ya, sehingga itu akan tidak membuat kesepakatan itu tidak akan bisa. Saya kejar dulu otentik, yang tidak otentik seperti apa Bang? Kenapa? Yang tidak otentik seperti apa? Yang tidak otentik yang kita maksud itu contohnya ini. Ada 3 salinan akta ini. Makanya tadi kan kita benarkan. Iya, itu dia dulu. Artinya, sorry aku bilang, tidak lagi kami akuin kesepakatan itu sebagai dasar kita setelah diakuin oleh notaris ada kesalahan. Gitu loh. Artinya gugur, kita bicara dalam konteks apa yang sudah disampaikan pihak notaris tadi kan, mengakui memang ada kesalahan. Gitu loh. Di salinannya ya semuanya lah gitu. Misalnya mulai dari itu tadi kan akte minutanya itu kan terhadap salinannya minutanya kan udah dibaca sebelumnya. Kenapa? Minutanya kan sudah dibaca Pak Harvey. Betul, tetapi kan itu tadi ini kan kepentingan pihak lain. Sekarang begini, kalau kami katakan ini keberatan kami kepada notaris, contoh perbedaan ini, kalau makanya kita bicara poin itu tadi kan dari pihak abang bilang masih berlaku gitu ya. Tapi saya katakan begini, kalau kami jalankan ini, contoh yang kita bilang tadi di sini, di poin 9 ini dengan perbedaan ini namanya sebuah, ini kan alat bukti semua nih, ya kan? Ini akan menjadi satu problem ke depan. Gitu. Kita benarkan lah besok. Nah itu dia. Nah, itu tadi yang saya bilang tadi. Maka saya bilang tadi dengan ada sebelum adanya suatu perbaikan yang tadi, saya katakan di dalam itu tadi kan sudah saya sampaikan, kami menyatakan ini tidak kami akuin. Iya, tunggu hari Sabtu gitu. Ya, gitu loh. Nah itu dulu nih yang kita. Jadi artinya tadi yang disampaikan abang tadi tetap berpedoman 1 kali 24 jam itu tadi ya. Kami dengan tegas bilang dalam surat kami tidak mengakui itu lagi dengan adanya dan itu dibuktikan. Jadi nomor beda dong besok. Ya nanti kita tetap sama Bu. Nanti kita lihat dari ininya dari ya nggak apa-apa mungkin kita itu dulu nih poin 1 ya. Nah terus poin kedua yang saya bilang tadi mengenai isi Bang, ini juga yang saya bilang tadi saya nggak tahu nih, mungkin juga ini perlu kita bicarakan. Kalau memang tetap saya nggak tahu nih apa nanti di minutanya itu bagaimana nanti turunan atau salinannya itu masih tetap di antara yang 3 ini saya nggak tahu nih nanti ini mana ininya kan gitu ya. Kan saya rasa sih nggak jauh-jauh dari sini ya kan. Nah gitu loh. Ya tentu yang saya bilang tadi ketika nanti udah kita cek bersama, kami sih berharap ada ruang kita diskusi untuk memperbaharui dan membuat ada kayak begitu loh maksud saya. Kalau memang tidak ada mungkin
arah persoalannya kan berbeda. Ya, ya, ya. Gitu loh maksud saya. Pasti arahnya akan Jadi berbeda. clear ketika poin ini belum bisa kita pegang karena masih ada Iya, perbedaan di betul. hari Sabtu lah kita Yes. pegang. Paham. Nah, berarti kita clearkan yang abang bilang tadi. Abang bilang itu 1,4 masih Ya, berlaku. oke. Close di situ. Jadi untuk sekarang nih si bunda itu close dulu semua gitu loh maksudnya. Nanti akan mulai per tanggal 15. Gitu loh maksudnya. Ya, karena kalau tetap kita Iya, iya. waduh, Yang kita pegang juga masih sampah gitu, Bang. susah gitu. Bukan begitu, Bang Wilson ya? Jadi intinya besok kita bertemu lagi Bang hari Sabtu jam Iya. 1 ya. Oke. Nah, jam 1 buat abang bawa 2, kami bawa 2. Iya. Baru nanti kita bahas. Oke. Bisa diteleponin Pak Jajuli gak untuk sekarang? Soalnya kondisi saya tuh bener-bener lagi nggak punya uang loh. Saya tuh istrinya Wisnu loh. Ya, Saya coba cek dulu ya. Coba, Iya, coba. ini Ini personal. benar-benar Iya, iya, Biar iya. terpisah dari Iya, forum. iya, Di luar. saya. Ini hati pribadi beliau. Kita Saya mau ke rumah sakit tidak aja. menghalangi, Bang. Ya. Ini disimpan dulu. Oke.